Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, bagus ya, semangatnya masih terkan. Oke, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk menemukan rasa cinta tanah air dan kebangsaan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan untuk berdiri semua. Saya akan pandu langsung ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Mana semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absen dulu ya. Bening Lobian. Saya akan ajak kalian untuk istirahat sejenak. Setelah kegiatan ini, yang namanya kegiatan mindfulness ya, menemukan kesadaran diri, kita refleksi diri, agar otak kalian kembali fresh. Silakan kalian sekarang ambil posisi yang nyaman, yang enak, duduk tenang senyaman-nyamannya kalian. Silakan. Ikuti instruksi saya, tarik nafas yang dalam, hembuskan, dan kemudian terakhir, berada di mata kalian. Silakan buka mata kalian pelan-pelan. Selesai. Mulai pembelajaran pada siang hari ini, mereview pada apa yang saya jelaskan pada minggu lalu pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan bagaimana sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru harus kita lakukan dengan cara yang sangat baik dan tentunya dengan cara yang berimbang ya, balance antara hak dan kewajiban kita. Nah, mari kita melihat realita belakangan ini deh. Pernah nggak kalian melihat orang ketika kalian sekolah ya, kalian melihat orang bawa motor naik di trotoar? Pernah nggak? Sebenarnya itu kan mengganggu pejalan kaki kan? Ya, kemudian yang kedua, musibah banjir kan yang terjadi belakangan ini, yang kita alami di Bali, yang justru cukup banyak merenggut korban jiwa, yang sebenarnya didasari pada adanya penggundulan hutan yang pertama, yang kedua adalah adanya oknum masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan. Benar kan? Nah, oke. Ada yang mau berpendapat nggak terkait dengan hal ini? Saya persilakan. Silakan. Itu adalah salah satu pelanggaran hak-hak setiap orang. Contohnya, trotoar yang dipakai oleh pemotor yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Oke, betul sekali. Namanya siapa, Dek? Cecilia. Siapa? Cecilia. Oke. Benar apa yang disampaikan oleh Cecilia tadi, bahwa pengingkaran terhadap kewajiban. Maka hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang di dalamnya berisi bagaimana kalian sebagai generasi muda menjadi generasi yang solutif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengevaluasi dan merefleksikan peran mereka atau peran kalian di sini sebagai generasi solutif dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke semuanya, pembelajaran hari ini kita akan kemas dengan cara yang cukup menarik ya. Kita akan melakukan permainan ular tangga yang saya berikan nama main Ultraman. Ular tangga pembelajaran yang menyenangkan ya. Bagaimana sistem atau metode ular tangga pembelajaran yang menyenangkan itu? Nanti saya akan berikan, ini saya sudah sediakan ya. Saya sudah sediakan papan ular tangganya. Kita akan bermain di sini, di mana teknis yang pertama adalah kita akan membentuk kelompok ya. Kita akan bentuk kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang karena melihat jumlah kalian. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan saya berikan ini pion ya. Pion ini kita sesuaikan dengan jumlah kalian nanti. Kalau kurang masih ada, silakan ditambah. Kemudian
setiap ketua kelompok yang akan mendapat giliran, kita akan melemparkan dadu di depan, kemudian kita akan jalankan pion ini sebagaimana kalian biasanya bermain ular tangga. Di setiap kolom soal ini, di setiap kolom nomor ini ada soal. Ada problem atau kasus yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Oke. Contohnya kelompok sana yang dapat giliran melempar dadu. Jika mereka dapat tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini, maka kelompok lain bisa ikut berpartisipasi untuk menjawab, sehingga setelah giliran mereka kalian bisa rebut gilirannya itu. Paham kan? Paham. Jadi kalian yang akan dapat giliran nanti. Kemudian pemenang saya sudah sediakan ini hadiahnya, ya. Saya sudah sediakan rewardnya di sini. Nah, nanti silakan bermain dengan baik sesuai dengan rule yang kita sudah tetapkan. Nah, yang paling menarik apa? Yang paling menarik dalam sesi ini adalah di kolom ini ada prank berupa permainan, ya. Prank berupa permainan ini, siapa yang akan dapat pranknya itu harus mengikuti prank apa yang ada di dalam permainan itu. Nanti setelah ini kita akan langsung duduk secara berkelompok, ya, duduk secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok yang bermain itu dapat memecahkan kasusnya. Saya akan berikan waktu 5 menit. Waktu 5 menit. Silahkan kalian menggunakan semua media yang kalian punya. Baik itu yang bawa HP, silahkan pakai HP-nya. Yang bawa tab, silahkan pakai tab-nya. Buku, silahkan dipakai. Anak-anak semuanya, kita bisa mulai ya. Permainan kali ini, jangan gugup, santai aja, relax. Yang penting, kalian senang dan belajar pun juga bagus. Bagaimana nanti kalian bisa memahami kasus-kasus ini sesuai dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya di rumah. Oke? Sesuai undian, ya, undian yang sudah kita lakukan, silakan kelompok siapa tadi? Sini ya. Silakan ke depan untuk melakukan. Oke. 1 ya. Kita bisa lihat soal nomor 1. Nomor 1 kita akan bacakan soalnya. Sudah siap? Kelompok yang lain silakan dengarkan dan ikuti juga untuk memecahkan permasalahan ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian terkait dengan fenomena geng motor di kalangan pelajar jika ditinjau dari kalian sebagai seorang pelajar? Apa solusi yang bisa kalian berikan dari sudut pandang pemanfaatan media sosial untuk menangani permasalahan geng motor ini? Juga mempunyai solusi untuk mereka. Yang pertama, gunakan media sosial untuk kampanye positif, seperti membuat konten edukatif tentang bahayanya geng motor dan dampaknya terhadap masa depan mereka. Yang kedua, sekolah dan pemerintah bisa membuat akun edukatif yang menampilkan kisah inspiratif pelajar berprestasi agar pelajar lebih tertarik pada kegiatan produktif. Terima kasih. Oke, nomor 6 ya. Kita bisa lihat soal nomor 6. Silakan duduk. Pertanyaannya adalah, silakan dicatat. Udah siap? FOMO. Tahu FOMO kan? FOMO adalah sebuah istilah di kalangan generasi muda yang berarti ikut-ikutan. Namun, terkadang mereka mengikuti sebuah tren tanpa melihat diri, baik secara fisik, kemudian material. Yang mereka pedulikan hanya sisi sosialnya saja, yang sering kali menimbulkan permasalahan di dalam keluarga dan di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kalian memberikan solusi terhadap fenomena ini? Serta dalam bentuk apa solusi yang akan kalian sosialisasikan? Silakan bagi kelompok ini, silakan sampaikan jawabannya. Baik, menurut kelompok kami, fenomena FOMO itu tidak masalah karena semua orang ingin terlihat keren dan tidak ketinggalan zaman. Kalau teman-teman membeli barang atau mengikuti tren, kita juga harus ikut mengikuti tren tersebut supaya tidak dianggap aneh. Lalu solusi dari kelompok kami yaitu dengan selalu mengikuti semua tren terbaru di TikTok, Instagram, dan sosial media agar tidak ketinggalan tren-tren tersebut.
Oke, silakan duduk. Jadi FOMO itu nggak masalah berarti ya, di sisi kalian nggak masalah, karena itu bagian dari hak kalian juga kan, mengikuti tren dan lain sebagainya. Tapi kita lihat jawaban yang lain. Ada yang bisa memberikan jawaban yang lebih tepat nggak kira-kira? Oke, dia di luar angkat tangan. Silakan, kelompok di sana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, menurut kami di sini, kita sebagai generasi muda dapat memberikan solusi terhadap fenomena FOMO dengan cara menumbuhkan kesadaran diri dan merasa percaya diri agar tidak mudah terpengaruh oleh tren yang belum tentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pribadi. Kami juga perlu belajar dan mengatur prioritas, memahami nilai diri, serta menggunakan media sosial secara bijak agar tidak selalu merasa harus mengikuti apa yang orang lain lakukan. Sedangkan bentuk sosialisasi yang dapat kita lakukan adalah dengan kampanye digital di media sosial dan kegiatan edukatif di sekolah seperti seminar atau diskusi bertema bijak mengikuti tren dan menjadi diri sendiri. Melalui cara ini, kami bisa mengajak teman-teman supaya untuk lebih berpikir kritis, tidak konsumtif, dan fokus pada pengembangan diri daripada sekedar berlebihan. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa. Nah, keren jawabannya. Dari sana kita bisa melihat bahwa jawabannya sangat kompleks ya. Dari sisi generasi mudanya ada, pemanfaatan teknologi juga ada, bagaimana dia melakukan bentuk kampanye digital dalam rangka merealisasikan solusinya, itu sangat luar biasa. 3. Oke. Tadi kamu dapat poin, silakan kamu masuk ke ini yang nomor 3 ya, silakan. 2, 3, berarti naik kamu ke 7. Ya. Oke, kita lihat, silakan duduk dulu. Apakah yang mereka dapatkan soal nomor berapa? Isinya apa? Oke, selamat kalian mendapatkan prank ya. Sekarang cukup seru ya, yaitu joget tak bolak-balik. Tahu kan? Tiga, 1, 2, 3. Oke, finish semuanya. Yang menang adalah kelompok ya sini. Silakan semuanya maju. Ini adalah memberikan teman-teman yang lain. Oke, kalian sudah berproses dengan baik pada pembelajaran kita hari ini dengan memanfaatkan media permainan ular tangga. Kalian sudah melakukannya dengan baik. Sekarang saya minta dong saran atau umpan balik dari kalian. Mungkin apa yang kesan pesan kalian seperti apa dalam proses pembelajaran kita kali ini. Saya kita itu dimana dari tiga pertanyaan itu sangat informatif sekali dan juga dari sisi games itu seru banget. Terus apalagi pada saat sesi pertanyaan itu dan kita semua kelompok itu saling memberikan pendapat, kita dapat memberikan atau berpikir kritis, dan juga pada saat sesi games itu kita bisa bergembira dan juga antusias. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan hari ini adalah bagaimana pentingnya kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sehingga tidak terjadi pelanggaran dan pengingkarannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan atau menjadi generasi solutif, dan kalian ke depannya mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang kalian punya, khususnya di Bali. Nah, sekarang saya mohon refleksi dari kalian, bagaimana sih pembelajaran kita, alurnya seperti apa, bagaimana penampilan saya. Itu kalian boleh tuliskan di sticky note ini ya, secara berkelompok, setiap kelompok menuliskan satu saja. Nanti silakan tempel di depan. Semuanya, terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk refleksinya, rata-rata ya ada kegiatannya seru-seru. Saya rasa rata-rata positif sekali respon kalian dan refleksi kita. Ya, kita harap nanti ke depannya biar bisa lebih baik lagi nanti ke depannya permainan kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Ya, karena kalian sudah berproses dengan baik. Kemudian saya mohon maaf juga kiranya ada kesalahan dalam penyajian materi kali ini. Untuk menutup kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi.